di mana rumah-rumah sakit sekarang pada sulit gitu ya, pada kehabisan tempat gitu untuk menangani pasien-pasien COVID-19. Apakah seorang Denny Siregar masih mau ngomong seperti itu gitu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Alita Al-Walid. Gloria News. Kena corona, Abu Janda pernah bilang rela masuk neraka asal tak bertemu Tengku Zulkarnain dan kawan-kawan. Ustadz Tengku Zulkarnain dan kawan-kawan. Gloria.co. Permadi Arya alias Abu Janda dikabarkan terpapar COVID-19. Saat ini ia tengah menjalani isolasi mandiri di hari kelima. Kabar terpapar COVID-19 disampaikan Abu Janda di Instagram pribadinya. Ia mengunggah foto dirinya tengah berbaring dan diinfus. Varian baru ini lebih ganas karena airborne berterbangan di udara. Sudut-sudut ruang publik di luar pagar rumahmu serangannya lebih brutal karena dia bermutasi di dalam tubuh orang-orang yang sudah divaksin. Ia pisau bermata dua, tulis Abu Janda 5 Juli 2021. Abu Janda pun berpesan kepada masyarakat, corona varian baru jauh lebih ganas dari sebelumnya. Kau bisa jaga prokesmu, jaga positive thinkingmu, tapi cuma butuh satu momen lengahmu. Mungkin pikiranmu atau tidak fit badanmu dalam sekejap mata, ujarnya. Saya adalah bukti, manusia tidak akan menang main kucing-kucingan dengannya, sambungnya. Diketahui, Permadi Arya alias Abu Janda terkenal dengan pernyataannya yang kontroversi. Baru-baru ini ia menyatakan bahwa dirinya enggan masuk surga jika di dalam surga. Karena dia di dalam surga bertemu dengan ex-pentolan FPI Habib Rizik Syihab, Ustadz Abdul Somad hingga dan Tengku Zulkarnain. Luar biasa ya. Luar biasa. Jika saya sebagai muslim bakal masuk neraka menurut mereka hanya karena saya mengucapkan selamat Natal atau karena masuk ke dalam gereja, so be it, biarkanlah. Minimal di akhirat nanti saya tidak akan bertemu Rizik Cabul, Somad, Tengku Zulkarnain dan kawan-kawan. Najis tralalala. Juga kalau harus ngabisin kekal selamanya bersama mereka, tulisnya Senin. Nggak nyadar ya kalau perkataan itu adalah bagian dari doa ya. Abu Janda positif COVID-19. Ya, ini warganet malah aminkan soal ucapan rela masuk neraka. Mengerikan sekali ya. Saya akan bacakan komentar dari netizen. Ini yang untuk berita kena corona, Abu Janda pernah bilang rela masuk neraka asal tak bertemu Ustadz Tengku Zulkarnain dan kawan-kawan. Dari Yongki Romeo. Semoga doa-doanya diminta si Permadi dikabulkan Allah. Andai tak ada lagi kegunaannya di atas bumi ini, percepat ya Allah prosesnya. Amin. Saya ikhlas mendoakan. Ini saya cuma pengen menampilkan screenshot dari temannya sendiri ya, Denny Siregar ya. Beberapa waktu lalu mengenai COVID-19 itu sendiri. Bentar, saya liatin Denny Siregar @Denny Siregar 7 ya. Saya ini membacakan ini hanya untuk mengingatkan Abu Janda ya, bahwa temannya sendiri pernah ngomong dan nge-tweet seperti ini. Banyak daerah wisata di Indo sepi turis kena dampak corona. Ekonomi anjlok, ribuan orang hilang pendapatan. @Jokowi, dia tag Presiden Jokowi ya. Kucurkan ratusan M rupiah untuk diskon tiket dan bayar influencer luar supaya terus promo wisata. Ada orang dengan teganya sibuk sebarkan isu corona. Itu jelas-jelas binatang. Apakah Denny Siregar masih mau ngomong seperti ini hari ini gitu? Dimana tabung-tabung oksigen pada kehabisan menjadi langka di Indonesia gitu. Dimana rumah-rumah sakit sekarang pada sulit gitu ya, pada kehabisan tempat gitu untuk menangani pasien-pasien COVID-19. Apakah seorang Denny Siregar masih mau ngomong seperti itu gitu? Saya lanjutin ya, bacain komen netizen untuk Abu Janda yang sekarang kena COVID-19 ya. Semoga Abu Janda cepat sembuh dan dapat dipertemukan Allah dan bisa merasakan alam kubur.
Ucapan adalah doa, semoga secepatnya berpindah tempat ke neraka sesuai keinginan. Ya ini memang keinginannya Abu Janda ya. Dia rela masuk neraka asal tidak bertemu dengan Ustadz Tengku Zulkarnain dan kawan-kawan. Amin ya mujibas sailin. Allah akan mengabulkan sesuai keinginan hambanya. Dari Rahman Hayape. Gila, berani bet bilang kayak gitu. Iya, memang berani banget gitu loh. Otak liberal memilih neraka daripada ketemu orang soleh di surga. Saya saja nggak mau ada di alam araf, apalagi di neraka yang suluh dan bahan bakarnya manusia. Ya ayyuhallazina amanu kun anfusakum wa ahliyakum naro. Mengerikan ya. Sampai berani banget ya ngomong seperti itu ya. Tidak akan bertemu karena Ustadz ada di surga dan Abu Janda ada di neraka sesuai permintaannya. Dia lagi sakit saja. Orang-orang itu sampai hampir tidak ada yang bersimpatik ya. Entah apa yang diperbuat, saya pikir kawan-kawan sudah paham sendiri lah. Sampai lagi kena COVID pun bikin status itu, yang bersimpatik itu hampir tidak ada gitu loh. Saya bilang hampir tidak ada ya, bukan tidak ada ya, hampir tidak ada. Aliza Kumar, Tengku Zul ditempatkan di tempat yang baik. Dia minta asal tak bertemu Tengku Zul, ya berarti kebalikannya, tempat terburuk. Semoga keinginan dan pintamu terkabul Abu Janda. Amin ya Allah, kabulkan doa si Abu Janda ini. Ini sangat mengerikan ya, sangat mengerikan ya. Kita sudah berbuat amal soleh saja, kita masih harus berdoa untuk agar bisa masuk surga. Ini ada orang yang berani betul ya masuk neraka gitu, hanya karena perbedaan apalah di dunia gitu, sampai berani berdoa di akhirat gitu. Dan banyak juga sebenarnya, ada beberapa, bukan banyak, ada beberapa seleb lain yang memang juga viral di Twitter itu atau di media media online ya, yang ngomong seperti ini gitu, masuk neraka lah, ketemu Michael Jackson lah, apalah segala macam bla bla bla. Berani gitu loh main-main dengan doa gitu, main-main dengan doa, main-main dengan akhirat sana, berani sekali gitu. Sangat meremehkan betul. Jangan mati dulu lah, sekarat aja agak setahun biar dia rasakan sakit sebelum mati. Kali ini benar ucapannya, karena neraka dan surga itu beda tempatnya. Tengku Zul ya jelas di surga. Nah, si Abu Gosok pasti di dasar neraka yang paling dalam. Semoga keinginannya tercapai, masuk neraka. Kena api di dunia aja menjerit, apalagi di neraka, manusia sombong. Ih, banyak banget. Ini ada banyak banget netizen yang komentar ya. Dan rata-rata komentarnya seperti ini, mengaminkan gitu. Sampai headline berita pun ya seperti ini gitu loh. Abu Janda positif COVID-19, warganet malah aminkan soal ucapan rela masuk neraka. Luar biasa mengerikan. Mungkin sekarang dia sedang menangis darah menyesali ucapannya. Iya, kalau dia sadar gitu. Alhamdulillah kalau dia sadar malahan. Kayak punya orang dalam aja di neraka. Sekali-kali bisa istirahat dan keluar makan nasi padang. Enteng bener ngomongnya. Betul ya, enteng bener. Apa yang diucapkan akan dipenuhi sesuai keinginan hambanya. Saya cuma bisa mendoakan amin. Saya sudah siapkan kata-kata untuk ucapkan bela sungkawa. Abu Janda masuk ke dalam kelompok golongan Abu Jahal dan Abu Lahab. Ya kawan-kawan, kita hari-hari ini banyak-banyak berdoa ya, semoga Indonesia cepat-cepat dijauhkan, diangkat ya COVID-19 ini dari Indonesia gitu. Minimal dikurangi lah, minimal dikurangi. Tapi begini, pemerintah mengadakan PPKM gitu. Mengadakan PPKM termasuk pembatasan aktivitas untuk tempat-tempat ibadah, dan banyak juga berita-berita untuk merazia masjid segala macam bla 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 gitu. Tapi di sisi lain portal-portal berita itu memberitakan, dan baru-baru ini saya baca di Twitter 20 TKA asing masih masuk ke Indonesia gitu dari luar. Ini ada apa gitu? Maksudnya kenapa tidak sinkron antara PPKM di dalam negeri dan masuknya TKA asing gitu loh. Masyarakat akan menilai bahwa ini semakin hari semakin tidak adil saja gitu. Dan lucu gitu, dan lucu. Berani-beraninya kita membatasi ibadah di dalam
ibadah untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala gitu, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berani-berani sekali kita membatasi hal itu gitu, ruang gerak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara di sisi lain hal-hal seperti misalkan masuknya TKA asing itu dibiarkan gitu. Bagaimana ceritanya COVID-19 ini bisa diangkat gitu loh oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita berharap banyak gitu. Sementara perlakuan kita gitu berbeda, sangat berbeda antara kita ibadah kepada Allah begitu dibatasi gitu. Ruang-ruang gerak di masjid dibatasi, namun di sisi lain masih ada TKA yang masuk gitu. Masih ada TKA asing yang masuk ke Indonesia. Apa yang bisa kita pertanggungjawabkan dengan hal seperti ini gitu. Oke, cukup sekian video dari saya. Saya Khalid Al-Walid. Banyak-banyak berdoa saudaraku, kawanku. See you on the next videos.